Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap bersemangat meskipun belajar di rumah saja. Nah, ketemu lagi ya bersama Bu Angga. Hari ini kita kira-kira belajar apa ya Soli Soliha? Oh iya, kita hari ini akan belajar tematik 4F, yaitu tentang daur hidup pada makhluk hidup. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu ya Soli Solihah agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sikap berdoa, tangan di depan dada, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selesai berdoa, mari kita simak ya Soli-Soliha pembelajaran hari ini tentang daur hidup pada makhluk hidup. Tahu nggak ya, kalau ternyata semua makhluk hidup yang ada di bumi ini mengalami daur hidup loh, tak terkecuali manusia maupun hewan. Nah, kira-kira daur hidup itu apa sih? Nah, daur hidup adalah perubahan makhluk hidup yang dimulai dari ditetaskan atau dilahirkan, kemudian hingga dewasa dan akhirnya mati. Nah, itu bisa juga disebut dengan daur ulang hidup atau siklus yang terjadi pada makhluk hidup, dimulai dari ia menetas, kemudian ia beranjak dewasa, kemudian hingga ia mati. Nah, daur hidup pada makhluk hidup itu ada dua loh, Soli-Solihah. Yang pertama ada daur hidup yang mengalami metamorfosis. Kemudian yang daur hidup kedua adalah daur hidup pada makhluk hidup tanpa mengalami metamorfosis. Nah, kira-kira daur hidup pada makhluk hidup yang mengalami metamorfosis itu apa sih? Nah, yang mengalami metamorfosis artinya ia mengalami perubahan bentuk dimulai dari ditetaskan atau dari telur, kemudian dia bertumbuh menjadi dewasa hingga mati. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada makhluk hidup yang mengalami metamorfosis itu terjadi dengan sangat cepat dan juga terjadi perubahan yang sangat berbeda antara ketika ia ditetaskan, bertumbuh dewasa hingga dia mati. Contohnya adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu mengalami metamorfosis. Kenapa? Karena ia diawali dari telur, kemudian berubah menjadi ulat. Nah, dari ulat kemudian ia berubah menjadi kepompong. Dari kepompong akhirnya ia menjadi bentuk yang sempurna, yaitu seekor kupu-kupu. Nah, kemudian ada lagi contoh metamorfosis selain kupu-kupu, yaitu katak. Nah, kenapa katak? Karena katak mengalami perubahan dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi berudu, kemudian bertumbuh menjadi kecebong, lalu katak berekor hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Nah, itu adalah contoh makhluk hidup yang mengalami daur hidup bermetamorfosis. Nah, yang perlu Soli-Solihah ketahui, ternyata metamorfosis itu ada dua, metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Kupu-kupu dan katak adalah contoh dari metamorfosis yang sempurna. Kemudian ada juga contoh dari metamorfosis yang tidak sempurna. Contohnya adalah capung dan kecoa. Kenapa? Karena capung dan kecoa tidak mengalami perubahan bentuk yang drastis ketika ia menetas hingga dewasa, tetapi hanya ada perubahan pada pertumbuhan organ-organ yang ada di tubuhnya. Itu ya, jadi metamorfosis itu ada dua dalam daur hidup.
Ada yang sempurna, kemudian ada juga yang tidak sempurna. Nah, itulah Sholih Sholihah, yaitu materi dari Bu Angga tentang daur hidup. Nah, yang terakhir ada juga daur hidup yang tanpa mengalami metamorfosis. Kira-kira contohnya apa ya, Sholih Sholihah? Nah, contohnya adalah ayam dan kucing. Nah, kenapa? Ayam berawal dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam. Nah, kemudian berubah menjadi ayam dewasa. Jika kita amati Sholih Sholihah, tidak ada perubahan bentuk yang drastis, artinya tidak mengalami metamorfosis, melainkan hanya bertumbuh dari anak ayam kecil menjadi anak ayam dewasa. Hal yang sama juga berlaku pada kucing. Kucing ketika dia beranak, ya, dia akan tumbuh dari kucing kecil menjadi kucing yang dewasa. Tidak ada perubahan pada tubuhnya, tidak ada penambahan ekor, tidak ada penambahan kaki. Nah, juga tidak ada perubahan bentuk. Itulah kenapa ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis. Nah, demikian Sholih Sholihah penjelasan dari Bu Angga tentang daur hidup pada makhluk hidup. Nah, bagaimana Sholih Sholihah? Sudah paham? Jika belum paham, bisa dibuka buku paketnya 4F dan jangan lupa bertanya pada Walas dan juga ayah bunda di rumah ya. Nah, Sholih Sholihah, demikian penjelasan Bu Angga tentang daur hidup makhluk hidup. Semoga kita semua selalu sehat dan bersemangat ya untuk tetap menyimak pembelajaran meskipun via online. Nah, akhir kata, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan ya Sholih Sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sholih Sholihah.